Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Perayaan Kebangkitan Yesus Paskah 4 April 2021. Terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Dan bacaan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema kuasa kebangkitan Yesus. Dalam bahasa Batak dituliskan, kuaso haheheoni Yesus. Saya baca untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18 adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Selamat Hari Paskah bersama Tuhan Yesus Kristus. Paskah berbicara tentang suatu peristiwa yang sangat spektakuler, luar biasa, dan sulit dimengerti oleh manusia, yakni peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Penguasa Yahudi telah begitu ketat sekali melakukan penjagaan di sekitar kuburan lewat pasukan-pasukan tentara yang berjaga-jaga untuk mencegah jika sekiranya ada usaha atau tindakan orang-orang tertentu mengganggu kuburan Yesus.
Tujuan utama agar Yesus tetap mati dalam keadaan mayat di dalam kuburan. Tetapi apapun usaha manusia untuk menghalang-halangi Yesus, Yesus bangkit dari kematian. Semua usaha-usaha menghalang-halangi kebangkitan Yesus itu sia-sia. Kuasa kebangkitan Yesus, huasohaheoni Yesus, sebagaimana topik Minggu Paskah ini, tidak bisa diblokir, dihempang, diganjal oleh manusia dan penguasa-penguasa dunia ini, Bapak Ibu. Di hari yang ketiga sesudah kematiannya, Yesus bangkit. Jadi kuasa maut yang didukung dengan kehebatan pasukan penjaga dan kuatnya segel atau meterai batu yang menjamin tidak boleh ada manusia yang mengganggu, justru tidak mampu menghadapi kuasa Tuhan. Malaikat itulah yang mematahkan kuasa kubur dan kehebatan penjaga serta batu besar yang mengamankan kubur Yesus. Bagaimana hebatnya pun usaha dan kuasa pasukan iblis untuk menahan Yesus di liang kubur itu, tetapi kuasa Tuhan masih lebih hebat dari semuanya itu. Bahkan bila kita baca Matius pasal 28 ayat 4, di sana disebut, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, apa makna daripada ini semua bagi kita? Ini mengingatkan kita, sehebat apapun kuasa yang mematikan semangat kita, mematikan karya-karya yang indah kita, menahan perkembangan atau kesuksesan kita. Tetapi kalau di dalam diri kita ada kuasa Tuhan, tidak sulit bagi Tuhan mengalahkan lawan-lawan tadi. Menyuruh malaikat surga itu menjaga kita, mengamankan hidup kita. Bila Tuhan menjaga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak akan ada yang mampu merusak kesehatan kita, termasuk coronavirus disease 19 yang saat ini lebih 1 tahun melululantahkan hidup seisi dunia ini, mematikan banyak orang termasuk kita di Indonesia. Makanya kita minta kuasa kebangkitan daripada Tuhan untuk menjagai hidup kita, Bapak Ibu. Tidak sulit bagi Allah untuk menyuruh malaikatnya menggulingkan batu-batu penghalang keberhasilan kita, memecahkan, menghancurkan batu-batu yang membuat sakit penyakit dalam diri kita, tubuh kita, menggulingkan batu-batu penghalang karir kita, menghalang sumber-sumber berkat, keuntungan, rezeki, sumber-sumber nafkah kita, Bapak Ibu. Tidak sulit bagi Allah memelihara hidup kita dari batu-batu yang menghimpit, batu-batu yang menutup pintu damai sejahtera, yang menutup kebangkitan semangat kita. Inilah maknanya, Bapak Ibu, bagi kita semuanya, arti daripada kebangkitan Yesus itu. Saudara, dalam nats perikop kita di perayaan Paskah, Markus pasal 16, mulai dari ayat 9 sampai 18 ini, diberitakan beberapa peristiwa di sekitar kebangkitan Yesus. Ada 2 peristiwa yang mendahului khotbah ini. Peristiwa pertama, pada ayat 1 sampai dengan ayat 5, ada 3 orang perempuan bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus sesuai dengan hukum atau adat Yahudi. Di antara mereka ada pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu pintu kubur itu bagi kita? Tetapi ketika sampai di kubur itu, mereka melihat bahwa batu itu sendiri, penutup kubur itu sudah terguling. Dan di dalam kubur itu ada seorang malaikat yang memakai jubah putih. Dan malaikat itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Selanjutnya malaikat itu mengatakan, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Peristiwa kedua yang mendahului khotbah ini.
Pada ayat 8, apa yang terjadi buat perempuan bertiga ini? Setelah mereka meninggalkan kubur itu, kegentaran dahsyat sangat-sangat menimpa mereka. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena terlalu takut. Mereka diam 1000 bahasa karena mereka resah. Inilah yang mendahului perikop khotbah kita saat ini. Saudara, mulai ayat 9 dan seterusnya ayat 18 khotbah kita, apa yang terjadi? Yesus yang bangkit itu sendiri justru langsung menampakkan dirinya sendiri. Mula-mula kepada Maria Magdalena. Inilah menurut Injil Markus, ini yang mengawali peristiwa-peristiwa penting berikutnya. Selanjutnya Maria Magdalena meneruskan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu lagi kepada orang-orang yang dahulu rajin mengiringi Yesus hingga kemana-mana. Dan saat ini mereka berkabung dan menangis. Tetapi bagaimana respon mereka? Mereka tidak percaya, Bapak Ibu. Tidak percaya. Bagi mereka semua berita ini hanya merupakan cerita belaka, nggak bisa dipercaya. Markus kemudian menuliskan, Yesus menampakkan dirinya ke berbagai-bagai kalangan, yakni ada kepada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan keluar kota. Dan setelah itu, kedua orang ini pun memberitahukan lagi pengalaman ini kepada teman-teman yang lain. Tetapi tidak juga percaya. Di hari yang lain, Yesus kembali menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan saat bertemu dengan ke-11 orang itu, Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dan menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Selain itu, Yesus memberi tugas kepada orang-orang yang sudah percaya kepada kebangkitan. Apa tugas? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan selain mengutus murid-murid pergi ke seluruh dunia, juga membekali mereka dengan berbagai-bagai tanda atau kemampuan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya kepada atau di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apa pengajaran yang kita peroleh di hari pesta perayaan Paskah saat ini bagi kita? Saudara, mari kita lihat satu persatu. Pelajaran yang pertama, mari kita percayai kuasa kebangkitan Yesus itu. Saudara, ketika Maria Magdalena didatangi Yesus yang sudah bangkit itu, dia langsung pergi memberitakan kebangkitan itu tadi kepada orang-orang yang selama ini mengiringi Yesus kemana pergi. Dan saat itu mereka sedang bersedih, menangis, berduka. Namun sayang sekali mereka tidak percaya itu tadi. Rasa duka dan air mata justru menguasai hidup mereka. Berita Injil tidak bisa membantu mereka menghilangkan duka cita mereka. Wah, sayang sekali. Saudara, ada beberapa alasan kenapa orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus sulit menerima berita kebangkitan ini. Ada beberapa alasan, yakni alasan pertama, dari dalam internal mereka sendiri. Salah satu pengajaran dalam agama Yahudi yang sangat berpengaruh berasal dari pengajaran golongan Sadusi atau Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati dan tidak ada malaikat-malaikat. Itu kita temukan dalam Matius pasal 22 ayat 23, Markus 12 ayat 18, Lukas 20 ayat 28. Kelompok Saduki ini sangat dominan, sangat berpengaruh besar dalam agama Yahudi. Dan hampir semua imam-imam atau malim itu berasal dari kelompok Saduki ini. Maka semua pengajaran agama Yahudi sangat cepat diadopsi masyarakat Yahudi karena diajarkan oleh kaum Saduki. Dominan masyarakat tidak percaya akan kebangkitan siapapun yang mengajarkannya. Alasan kedua, kenapa sulit mereka pahami kebangkitan ini? Pengaruh falsafah Yunani Romawi
yakni pengajaran Epikurus dan Stoa yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Sebagaimana dalam Kisah Rasul-Rasul 17 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa mereka bahkan menyebut Paulus itu si peleter, si mulut besar, karena berbicara tentang Yesus yang bangkit kepada orang-orang Yunani Romawi. Alasan ketiga kenapa sulit mereka memahaminya. Mereka itu juga mendasarkan penolakan kebangkitan itu kepada akal budi, pikiran, logika, rasio manusia. Mereka mengatakan, mana mungkin orang yang sudah mati, yang sudah busuk di dalam tanah, dalam kubur, masih hidup. Gak mungkin, kata mereka. Pakai logika dong, kata mereka lagi. Saudara, ini alasan utama kenapa masyarakat Yahudi itu sangat sulit, enggan menerima, bahkan mempercayai kebangkitan. Mereka menolak kebangkitan Yesus. Dan pandangan-pandangan seperti ini juga sudah mempengaruhi banyak di antara pengikut Yesus, hingga kepada murid-muridnya. Sehingga tatkala peristiwa kebangkitan Yesus itu diberitakan, misalnya oleh Maria Magdalena dan yang lain-lain, mereka akan menolak. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu mereka tidak percayai. Meski sebelumnya pada waktu hidup, Yesus kan sudah 3 kali membangkitkan orang mati. Mulai dari Lazarus, seorang pemuda dari kota Nain dibangkitkan oleh Yesus di tengah jalan. Hingga hamba seorang kepala rumah ibadah Yahudi dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi semua ini tidak mengubah pikiran, image mereka tentang kebangkitan Yesus. Mereka tetap tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Saudara, inilah pengajaran bagi kita di saat merayakan Paskah ini, Bapak Ibu. Percayai kuasa kebangkitan Yesus itu. Percayai. Banyak usaha-usaha dan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh orang-orang pintar, saintis, untuk membuktikan baik kebenaran ataupun ketidakbenaran kebangkitan Yesus. Lewat penelitian ilmiah mereka lah dan sebagainya. Termasuk saudara-saudara kita dari kepercayaan atau agama lain. Mereka sangat sulit menerima fakta kebangkitan Yesus. Karena menurut ajaran mereka, Isa itu tidak mengalami kematian. Yesus sendiri selamat dari kematian. Saudara, mari kita imani kuasa kebangkitan Yesus itu. Karena peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan sekedar fakta sejarah yang hanya bersifat masa lalu saja. Tetapi kebangkitan Yesus itu bagi kita, Bapak Ibu, memiliki makna, arti yang sangat penting dalam hidup kita. Apa? Pertama, kebangkitan Yesus itulah yang menjadi pendahulu, buah sulung dari semua kebangkitan-kebangkitan manusia, dari kematian orang percaya di kemudian hari. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan kematianlah, maka kita juga akan bangkit dari kematian. Kita baca tulisan Paulus 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Yang kedua, apa arti kebangkitan ini bagi kita? Kebangkitan Yesus itulah kemenangan Yesus atas kuasa iblis, setan, dan semua roh-roh jahat yang hingga saat ini masih terus bergentayangan di alam semesta. Maka kebangkitan Yesus itulah kemenangan kita juga atas kuasa iblis. Dengan kebangkitan Yesus, maka kita orang percaya kepada Yesus itu mampu memiliki kuasa untuk mengalahkan juga iblis, setan yang senantiasa merusak hidup kita. Saudara, dengan kemenangan Yesus itu juga kita berkuasa untuk mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Kita mampu mengatakan seperti itu juga. Amin, Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang kedua dari khotbah ini, Tuhan menegur ketidakpercayaan murid-murid, bahkan kita juga. Saudara, dalam khotbah ini Yesus menegur, menghardik murid-murid atau pengikut-pengikutnya yang tidak percaya kepada fakta kebangkitan Yesus. Meskipun orang lain sudah melihat, sudah menyaksikan kebangkitannya, sudah datang memberi kesaksian seperti Maria Magdalena, tetap mereka tidak percaya. Makanya Yesus menegur mereka, Bapak Ibu. Menegur.
Dan ternyata sesudah Yesus menegur dan menghardik ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka itu, ada perubahan baru di dalam diri murid-murid itu. Ada perubahan baru sesudah ditegur oleh Yesus. Apa perubahan yang mereka alami sekarang? Ternyata sekarang mereka mau sungguh-sungguh percaya. Apalagi setelah Yesus secara langsung juga menampakkan dirinya kepada murid-murid itu. Mulai daripada kedua orang saat pergi ke Emmaus. Dan juga langsung kepada ke-11 murid-murid semuanya dalam kitab Markus ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajar sekarang. Mari buang, singkirkan, halau semua bentuk-bentuk keraguan-raguan, kedegilan hati kita terhadap kuasa Tuhan. Jala unak tapa jugal rohata. Amang inang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Unak tapa jugal rohata tu debata, tu partodion, tu haporsiaon, tu parhuriaon. Dan mari kita percayai kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kadang-kadang ada gunanya teguran Yesus itu. Kalau tidak ditegur oleh Yesus, maka hati kita bisa semakin keras, melawan, memberontak, dan menolak Yesus jadinya. Kalau tidak ditegur oleh Yesus, maka kita semakin menjadi-jadi, semau gue kita, hati kita bisa semakin jugal, semakin keras, dan mau melawan, mau memberontak kepada Tuhan jadinya. Kalau tidak ditegur Yesus, maka iman kita makin bau, makin kotor, sudah berlumur dengan dosa dan dibenci oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari kita sekarang, semoga jangan sampai kita ditegur, dipicang, dihardik oleh Tuhan. Karena ketidakmauan kita percaya kepada Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita gak kita percayai. Kalau sempat Tuhan menegur kita terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum bertobat, begitu sakit, kita akan menderita. Kita diizinkan oleh Tuhan nantinya mersikor-sikor mahita. Mari Bapak Ibu, mari. Hilangkan semua rasa pesimisme terhadap Yesus, terhadap kebangkitan Yesus, terhadap kuasa Yesus, terhadap campur tangan Yesus di dalam semua persoalan-persoalan hidup kita. Hilangkan itu, buang itu semuanya. Percayai bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang hebat, yang bisa membangkitkan juga, memperbaharui juga rasa duka, rasa sedih, air mata kita menjadi sukacita seperti murid-murid ini. Kembali mereka bersukacita karena Yesus sudah menegur mereka. Amin Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang ketiga, tugas orang percaya sekarang, yakni mengabarkan berita kuasa kebangkitan itu. Saudara, di dalam khotbah ini, Yesus mengutus murid-muridnya dan orang-orang percaya kepadanya untuk memberitakan peristiwa besar ini, yakni kemenangan Yesus dan keselamatan yang diberikannya lewat kebangkitan. Kita harus memberitahukannya kepada semua makhluk disebut. Pada ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, kalau kita sebut di sini orang percaya, bukan hanya sekedar mereka para pemangku jabatan gerejawi partohonan saja, tidak. Kalau disebut orang percaya di sini, semua kita yang sudah dibaptis tadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, itu orang percaya. Dia sudah mendapat garansi, tanda, meterai keselamatan daripada Yesus. Itulah baptisan tadi itu. Itulah orang percaya Bapak Ibu. Dan tugas semua orang percaya itu, sekali lagi di sini disebutkan, melaksanakan berbagai-bagai misi Allah. Misi Allah itu terdiri dari perang terhadap iblis, mengusir setan-setan, roh-roh jahat, menolong orang-orang sakit, dan bahkan menyembuhkan mereka dan lain-lain. Saudara, inilah mandat, kuasa, wewenang, tugas, kewajiban kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sepanjang hidup kita. Mari kita laksanakan tugas itu. Saudara, kita tidak perlu khawatir dalam mengerjakan tugas dan misi pekabaran Injil yang diutus oleh Yesus ini. Apalagi dengan mengatakan, oh, aku kan tidak mampu,
mengaku tidak memiliki keahlian, tidak ada talenta, tidak ada bakat, apalagi tidak ada bidang akademik tentang itu. Jangan katakan itu. Jangan buat itu menjadi alasan bahwa kita tidak mampu, Bapak Ibu. Kenapa? Justru Tuhan sendiri yang akan membekali kita dan memberi kemampuan bagi kita. Sebagaimana perikop khotbah ini, ada kuasa, ada eksusia yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa bagi kita. Jadi, yang bekerja di dalam semua pelayanan ini adalah Tuhan sendiri dan kita adalah pelaksana tugas daripada Tuhan atau mandataris daripada Tuhan sendiri. Memang tidak segampang menyebutkan, tidak semudah mengucapkan dalam melaksanakan semua misi ini. Memang ada tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda-beda bagi kita semua orang dalam mewujudkan misi pekabaran Injil ini. Tetapi jangan juga terus langsung kita menyerah kalah, mundur, takut dan gentar, Bapak Ibu. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan misi Allah ini. Tentu tidak hanya sekedar untuk berkhotbah di podium, menjadi pekerja gereja pertohonan di Huria, tidak. Menjadi misioner ke negeri-negeri, ke daerah-daerah lain, tidak sekedar seperti itu. Tugas dan misi ini bisa kita wujudkan dengan berbagai-bagai sikap, perilaku, dan perbuatan-perbuatan baik kita kepada semua orang. Tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan siapa dia, apa sukunya, apa agamanya, apa kepercayaannya, apa latar belakang gerejanya, dogmanya. Yesus menyuruh kita kepada semua makhluk. Artinya semua manusia. Namarhosa, siapapun, dimanapun dia. Kita bisa mewujudkannya dengan juga usaha-usaha memperbaiki hidup, menolong orang yang susah, yang mengalami berbagai-bagai tekanan mental, spiritual, tekanan ekonomi, tekanan hak asasi manusia, dan lain-lain sesuai dengan profesi kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Yakinilah bahwa ada kuasa kebangkitan Yesus dalam melaksanakan misi ini. Sebagaimana topik Paskah ini, kita tidak sendirian. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kita akan punya kuasa kebangkitan Yesus. Selamat Hari Paskah buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan kebangkitan Yesus Kristus Paskah 4 April 2021 dari kitab Markus pasal 16 ayat 9 sampai 18 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Huaso haheoni Yesus termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti perayaan Paskah di rumah ataupun di gereja masing-masing. Tuhan memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya sebarkan lewat YouTube. Dan mohon kiranya berkat-Mu buat setiap orang pendengar khotbah ini. Dan berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah di minggu-minggu yang lain. Semuanya saya peruntukkan kemuliaan bagi Tuhan, kebesaran Allah, dan berkat bagi siapapun yang mendengar khotbah ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.